Selamat hari Minggu. Senang sekali di Minggu pagi ini Miss Indah bisa berjumpa dengan kalian semua. Tadi Miss Indah tidak sendirian loh. Tapi di mana teman Miss Indah ya? Apakah kalian melihatnya? Oh, coba Miss Indah panggil dulu ya. Miss Lena, Miss Lena. Hai Miss Indah. Halo Miss Lena, apa kabar? Oh, kabarku baik-baik Miss Indah. Oh, anak-anak, Miss Lena hari ini akan menemani Miss Indah untuk ibadah sekolah minggu. Iya Miss Indah, jadi Miss Indah tidak sendirian. Iya. Nah Miss Lena, setiap minggu itu kita sudah sama-sama mendengarkan peraturan sekolah minggu. Miss Lena ada lihat enggak? Oh, lihat sih Miss Indah. Tapi Miss Lena melakukannya enggak? Iya sih, lakukan. Oh, oke. Tapi Miss Indah sama Miss Lena mau kasih ingat lagi ya sama anak-anak ya. Boleh deh. Ya, silakan. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan peraturan sekolah minggu secara online. Mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab. Siapkan persembahan. Jika ada anak-anak yang sedang bermain, mainannya disimpan dulu ya. Jika ada anak-anak yang sedang makan, makanannya diselesaikan dulu dan bisa duduk yang sopan. Duduk yang tenang, kita akan mulai beribadah bersama. Anak-anak dapat ikut bernyanyi dan juga berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Nah Miss Lena, itu tadi peraturan sekolah minggu. Pasti anak-anak semuanya di rumah pada duduk semua. Tentu nih. dong. Sudah Dan anak-anak siap. sekarang sudah siap untuk memuji Tuhan. Iya. Nah, ayo kita berdiri. Miss Lena juga sudah siap kan? Siap. Miss Lena juga sudah siap. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yes. Ada satu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay, anak-anak pinter ya Miss Lena ya. Anak-anak semuanya semangat good. memuji Tuhan. Oke Miss Lena dan anak-anak semua yang ada di rumah, Miss Indah ajak kita semua berdoa ya. Yuk lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di minggu pagi ini kami boleh kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu meskipun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah kami di hari ini. Tuhan Yesus mau menolong, menyertai kami, berkati perangkat yang kami pakai, jaringan yang kami pakai, supaya ibadah kami di hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Miss Indah. Sama-sama, Miss Sudah Lena. memimpin kita di dalam doa. Miss Indah, Iya. aku masih mau menyanyi nih. Oh iya, anak-anak juga mau menyanyi Miss Lena. Lagunya semangat apa hari ini? Miss Lena dan anak-anak dan kita semuanya mau menyanyi lagu K A S I H. Kasih. Anak-anak semuanya berdiri. Oke Miss Lena. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Oke. Anak-anak semuanya hebat ya Miss Lena ya. Oke. Nah sekarang saatnya Miss Lena kita duduk dengan baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke. Miss Lena, Ya. hari ini yang mau cerita untuk kita semua adalah Miss Reva. Oh ya? Iya, sambil Miss Reva berdoa mempersiapkan firman Tuhan, kita ajak anak-anak dulu yuk. Kita mau menyanyi Yesus ku panggil.
Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya di hari Minggu ini? Hari Minggu yang terakhir di bulan Januari. Pastinya dalam keadaan sukacita, pastinya dalam situasi gembira, ya tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Ya, anak-anak yang kekasih, hari ini Miss Reva kembali lagi bersama dengan anak-anak mau bercerita tentang kasih, kekudusan, dan juga keadilan Allah. Ya, Miss mau semuanya duduk dengan tenang, tidak ada lagi yang sibuk kiri dan kanannya, dan kita mau siapkan hati kita untuk kita berdoa, kita mau baca firman Tuhan, dan juga kita mau mendengarkan apa perintah Tuhan yang harus anak-anak lakukan dari firman yang dibaca dan juga didengar hari ini. Ya, semuanya duduk dengan tenang. Duduk yang manis, Miss harap sudah pada duduk yang manis, Alkitabnya sudah ada di tempatnya ya. Tidak harus cari-cari lagi loh, Alkitabnya sudah siap. Karena kita sebentar akan baca firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tidak ada yang bersuara dan kita berdoa. Miss pimpin kita berdoa ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, kasih Tuhan buat kami semua, kami boleh ada lagi di saat ini. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, Tuhan menolong kami semua anak-anak-Mu, walaupun kami masih kecil dan dari rumah saja, tapi kami semangat untuk mau baca firman Tuhan. Kami semangat untuk mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan terlebih daripada itu, kami melakukan yang sesuai Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami, agar kami layak untuk ada di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau membaca dan juga anak-anak mau mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Ya, yang tadi yang tidak berdoa, ayo kita akan sebentar nanti akan bahas itu apa-apa saja itu, kenapa sampai bisa terjadi hal-hal yang kurang baik. Ya, nah selanjutnya. Anak-anak tahu tidak bahwa Allah kita itu kasih dan Allah itu sangat mengasihi kita. Ya, kasih Allah itu ditunjukkan kepada dunia yang Allah ciptakan. Masih ingat kan? Yang menciptakan dunia dan segala isinya ini adalah Allah, Tuhan kita. Bukan Miss, bukan papa dengan mama di rumah, bukan teman-teman, bukan. Tapi Allah yang menciptakan dunia ini. Dan manusia, Miss dan anak-anak di rumah yang diciptakan menurut gambarnya. Gambarnya siapa? Menurut gambar dan rupa Allah. Ya, bukan yang lain ya, tapi menurut gambar dan rupa Allah. Firman Tuhan hari ini buat anak-anak semua, bacaannya ada 4 bacaan ya. Hari Minggu pagi ini ada 4 bacaan yang disiapkan untuk anak-anak semua. Yang pertama itu ada 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Miss bacakan buat anak-anak ya, karena Miss sudah menyiapkan Alkitabnya. Ini Alkitabnya Miss sudah ada ya. Jadi Miss akan bacakan buat anak-anak. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Allah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itu adalah bacaan yang pertama.
bacaan yang kedua dari Perjanjian Baru. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-16. Ya, dari 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-16 yang berbunyi, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Miss ulangi ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kita lanjut lagi di bacaan yang ketiga ya. Bacaan yang ketiga kita ke Perjanjian Lama. Ya, ke Perjanjian Lama dari kitab Ulangan 32 ayat 4 ya. Kitab Ulangan 32 ayat 4. Miss baca ya. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Bacaan yang terakhir dari Keluaran Perjanjian Lama, masih di Perjanjian Lama ya. Keluaran 34 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Keluaran 34 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yang berbunyi, Miss baca buat anak-anak dengar ya. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya, demikian bunyi firman Tuhan dari 4 bacaan yang sudah disiapkan di hari Minggu pagi ini untuk anak-anak semua. Nah, apa saja yang kita mau lihat, bagaimana kita punya Allah seperti judul tadi ya. Allah itu adalah Allah yang kasih, tetapi juga Allah yang kudus, dan selain itu kita punya Allah adil ya, Allah yang adil. Nah, anak-anak yang terkasih, Miss mau ajak anak-anak untuk melihat gambar-gambar berikut ya. Miss ada tampilkan beberapa gambar untuk anak-anak lihat dan perhatikan dengan baik. Apa saja ya dari gambar-gambar berikut ini yang bisa kita lihat? Bagaimana sih, apa sih yang sebenarnya? Kita lihat sama-sama ya. Miss ajak anak-anak untuk melihat sama-sama gambar-gambar berikut ini. Ya, di sini. Wah, ada gambar apa ini? Wah, bagaimana kita melihat gambar-gambar yang orang apa? Orang-orang semuanya saling mengasihi. Ada keluarga yang hidup dalam kasih, hidup selalu berdamai, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Ada juga hubungan persahabatan antara teman dengan teman, di mana mereka saling mengasihi, saling membantu. Ada juga nih yang lemah ditolong oleh orang yang kuat, atau orang yang kurang mampu dibantu oleh orang yang mampu atau yang lebih kuat. Kemudian juga ada gambar apa itu? Anak-anak kecil yang apa? Yang dirangkul oleh seorang bapak ini. Seorang bapak yang sangat baik, dia mau berbagi dengan anak-anak kecil. Ya, ini adalah contoh gambar-gambar bagaimana anak-anak bisa lihat orang-orang yang menunjukkan sikap kasih di dalam kehidupan mereka. Mau mengasihi, mau menolong orang lain, mau membantu orang lain. Kita lihat lagi nih, Miss tunjukkan lagi gambar selanjutnya ya. Gambar apa lagi berikutnya ini? Wah, ini gambar apa ini ya? Ini gambar ini biasanya kita lihat di dalam gereja. Ya, di dalam gereja nih biasanya kita temui gambar ini. Ada Bapak Pendeta yang siap untuk memimpin ibadah, kemudian ada
Alkitab, kemudian sudah ada apalagi lilin, kemudian ada tempat persembahan, kemudian ada juga ada salib, juga ada apa? Ada juga gelas atau cawan perjamuan dan juga roti perjamuan juga ada tempatnya. Nah, benda-benda ini, barang-barang ini adalah barang-barang yang berhubungan dengan gereja dan pastinya ini bukan sembarang ya, selalu kudus atau selalu adalah benda-benda ini dikhususkan untuk Tuhan ya, untuk kegiatan ibadah ya. Jadi tidak boleh kita kacau di sini. Sudah tahu kan bagaimana kalau kita ke tempat ibadah anak-anak, kita harus memiliki sikap hati yang baik. Kita harus duduk dengan tenang, harus sikap berdoa dengan baik selama mengikuti proses ibadah. Meskipun secara online juga, Miss harap anak-anak di rumah duduk dengan tenang. Nah, selanjutnya apa yang Miss mau tampilkan? Masih ada gambar nih, masih ada gambar lagi. Ayo, berikutnya gambar-gambar apa ya? Nah, gambar-gambar ini, wow, ini berhubungan dengan apa ini ya? Ini berhubungan dengan yang namanya pengadilan ya. Kalau ada yang buat kesalahan, kalau ada yang mau disidang akibat dari perbuatannya, pastinya benda-benda ini yang akan anak-anak lihat ya. Ada bangunan pengadilannya, kemudian ada palu yang biasa diketuk untuk memberikan hasil dari persidangan. Kemudian juga ada buku itu buku hukum-hukum ya. Kira-kira pasal berapa, dia kena pasal berapa dari kesalahan yang dia buat. Kemudian ada juga gambar apa? Timbangan ya, sebagai simbol takaran atau timbangan mana lebih berat antara yang perbuatan baiknya ataukah kesalahan yang dia buat, seseorang buat. Ini adalah gambar-gambar ini yang berhubungan dengan pengadilan ya. Kemudian ada juga tuh kursinya Bapak Hakim itu ya. Kursinya hakim yang duduk untuk menentukan apakah orang itu dia salah ataukah dia benar ya. Dia salah ataukah dia benar. Kita lanjut lagi. Anak-anak tahu tidak kenapa Tuhan Allah menyatakan kasih, kemudian dia juga mengajarkan kekudusan dan juga Tuhan menghukum manusia. Ya, tadi kita sudah lihat gambar-gambar atau video, maaf Miss tidak tampilkan video, tapi gambar-gambar tentang kasih, perbuatan kebaikan, saling menolong orang lain, saling membantu orang lain. Kemudian yang Miss tampil juga yang berhubungan dengan kekudusan, ya, yang memang kudus. Kalau misalnya kita tiba di gedung gereja, kemudian peralatan ibadah yang sudah disiapkan, semuanya dikuduskan, dikhususkan untuk Tuhan. Tetapi yang terakhir juga Miss tampilkan adalah bagaimana ruangan sidang penghakiman. Kalau misalnya ada yang buat kesalahan, berarti siap untuk dihukum, siap untuk terima konsekuensi atau disiplin akibat dari yang dia buat atau yang dia lakukan ya. Anak-anak perlu ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang luar biasa ya. Allah kita penuh dengan kasih seperti karena dia begitu mengasihi kita sehingga apa? Dia rela untuk mengorbankan anaknya datang lahir ke dalam dunia ini. Kita baru saja memperingati di bulan Desember kemarin, memperingati kelahiran Yesus. Kemudian bagaimana dia hidup menjadi sama seperti kita manusia. Bahkan apa? Bahkan rela disalib untuk apa? Sebagai bukti untuk karya keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Itu adalah bukti atau contoh bagaimana Allah begitu mengasihi kita. Ya, karya keselamatan yang dianugerahkan kepada kita lewat penebusan anaknya di kayu salib. Padahal kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan dosa, tapi Allah adalah kasih. Allah tetap memberikan anaknya yang tunggal untuk datang dan siap untuk berkorban agar kita semua umat yang diciptakannya diselamatkan. Dan itu adalah anugerah yang cuma-cuma dari Allah.
Ya, bukan karena perbuatannya Miss, bukan karena kebaikannya Miss, bukan juga karena kebaikan anak-anak, bukan, tetapi karena kasih Allah yang tercurah untuk kita. Ya, ingat ingat kembali bahwa bagaimana kita bisa mencontoh dari buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Ada apa saja? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada apa lagi nih? Ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Nah, siapa di sini yang suka membagikan kasih kepada orang lain? Siapa di sini yang masih suka mengasihi sesama tanpa memilih-milih, tanpa melihat dulu, dia itu siapa, saya tidak mau dengan dia. Siapa di sini yang selalu bersuka cita, walaupun dalam keadaan sedang sedih juga tetap yang dia bagikan adalah sukacita. Ayo, siapa di sini? Siapa di sini anak-anak yang selalu mau hidup damai? Bukan yang suka cari keributan, bukan yang suka ganggu-ganggu teman, apalagi yang masih suka bully teman, yang masih suka apa? Yang masih suka memperkatakan perkataan yang kurang baik. Ayo, siapa di sini? Kemudian apalagi dari buah-buah roh yang bisa anak-anak pelajari? Ada kesabaran. Siapa yang sabar? Yang selalu sabar. Ayo, mungkin ditegur mama atau mungkin dimarah papa, tetap sabar, bukan balik marah. Kemudian siapa yang di sini yang selalu apa? Selalu bermurah hati, ya, kemurahan. Kita lihat bagaimana kemurahan Tuhan untuk kita. Untuk itu kita mau bermurah hati kepada siapapun juga. Ya, kemudian apa? Kebaikan Tuhan setiap hari untuk anak-anak dari sejak bangun tidur, buka mata, sampai dengan mau tidur kembali lagi, tiap hari, tiap saat, pasti ada kebaikan Tuhan. Kemudian ada kesetiaan. Kita lihat kesetiaan sama seperti Tuhan Yesus yang tetap setia untuk kita. Kita pun harus apa? Kita pun sebagai anak-anak harus tetap setia. Kita harus tetap taat, dengar-dengaran, taat untuk Tuhan, taat melakukan yang sesuai yang Tuhan Yesus mau. Kemudian apalagi? Kita harus lemah lembut dalam segala hal. Ya, lemah lembut bukan dengan kasar, bukan dengan marah-marah, bukan dengan berteriak-berteriak. Tidak. Itu tidak baik, itu tidak bagus. Tuhan mau kita harus lemah lembut terhadap orang lain. Kemudian penguasaan diri, ya, untuk tidak apa? Untuk tidak cepat-cepat berbuat salah, untuk berpikir dulu dengan baik. Ini benar tidak ya? Ini bagus tidak ya? Ini sesuai yang Tuhan mau tidak ya? Nah, contoh-contoh yang bisa kita lakukan dari Allah kita adalah Allah yang kasih, anak-anak bisa melakukannya dan mengingat adalah seperti buah-buah roh. Galatia 5 ayat 23. 2 ayat 22 sampai 23 menolong anak-anak dan juga Miss untuk bisa membagikan kasih kita seperti Allah yang sudah mengasihi kita. Begitupun juga kita bisa membagikan kasih kita kepada orang lain dan juga membuat orang lain semakin mengenal Allah, bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Nah, selain kasih, Allah kita juga Allah yang kudus. Ya, Allah kita juga Allah yang kudus. Ingat anak-anak bahwa kudus itu berarti terpisah dari yang namanya dosa. Ya, kudus itu berarti terpisah dari yang namanya dosa. Yang Miss tampilkan ini adalah benda-benda yang mungkin sering kali kita kuduskan, yang mungkin sering kali anak-anak bawa kemana-mana. Ada salib, mungkin yang suka pakai kalung salib, ada juga Alkitab, ada juga patung-patung yang Miss tampilkan. Semuanya itu adalah ciptaan Tuhan, ya. Semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Otomatis berarti yang berkuasa atas semuanya adalah Tuhan. Benda-benda itu semua hanyalah benda, ya, buatan tangan manusia lewat hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Untuk itu, benda-benda ini bukan kita sembah. Benda-benda ini bukan kita agungkan. Tidak.
ya, yang layak untuk kita sembah, yang layak untuk kita tinggikan, yang layak untuk selalu kita taat adalah Tuhan. Ya, karena semuanya ini adalah benda. Mereka tidak berkuasa atas hidup kita manusia. Hidup kita sudah dimenangkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Untuk itu kita mau hidup senantiasa berkenan hanya kepada Tuhan. Allah itu kudus dan terpisah dari dosa. Kekudusan Allah menunjuk kepada kemuliaannya, kemahakuasaannya yang tidak tertandingi oleh siapapun atau apapun juga. Jadi hanya Allah saja yang layak untuk disembah, yang layak untuk dimuliakan, dan yang layak untuk dipuja. Bukan yang lain. Ingat ya, bukan yang lain. Hanya Allah. Hanya Allah saja, hanya Tuhan Yesus yang layak untuk dipuja, yang layak untuk dimuliakan, dan yang layak untuk disembah. Seperti tadi yang sudah tampilkan gambar-gambar sebelumnya, ya, benda-benda yang dikatakan kudus tadi, benda-benda itu semuanya adalah ciptaan manusia. Hanya benda yang kudus hanyalah Tuhan. Ya, benda-benda tersebut hanya digunakan hanya untuk dipakai pada saat kegiatan-kegiatan ibadah. Tetapi tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah Tuhan. Ingat dengan baik, kita tidak boleh salah, anak-anak tidak boleh keliru dalam penggunaan benda-benda tersebut. Yang disembah, yang ditinggikan, yang diagungkan hanyalah Allah. Ya. Nah, tadi Miss sudah singgung tentang kasih Tuhan kepada kita, dan Miss juga sudah singgung tentang bagaimana Allah kita adalah Allah yang kudus. Di sini apakah ada yang masih suka melawan, ada yang masih suka ribut, apakah ada yang masih suka malas, ada yang masih suka sering sekali buat salah, atau yang suka bohong? Ayo, siapa yang masih suka bohong? Mamanya tanya sama dia, harusnya jawabnya A, tapi karena dia takut, dia masih jawab B. Ayo, yang masih suka bohong siapa ya? Siapa ya? Nah, ingat dengan baik bahwa kita harus bisa melepaskan semua yang berhubungan dengan dosa-dosa ini. Melawan, marah, ribut, bohong, malas, buat salah, berucap kata yang tidak baik. Nah, semuanya ini adalah perbuatan dosa yang tidak boleh anak-anak lakukan. Kita dari kecil, kita harus belajar untuk melakukan yang baik, melakukan yang benar. Ingat bahwa kita punya Allah yang kita sembah, yang tadi Miss bilang, yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita puja adalah Allah yang adil, yang tidak suka akan perbuatan dosa. Karena Allah kita kudus, karena Allah kita hanya Allah yang layak disembah dan dipuja, Dia tidak mau kompromi dengan yang namanya dosa. Kalau salah, berarti kita harus katakan salah. Bukan yang salah anak-anak jadi benar dan yang benar anak-anak salahkan. Itu tidak baik, tidak good. Ya, yang harus anak-anak lakukan adalah kalau salah berarti anak-anak mengakui. Ya, mengakui perbuatan salahnya, kemudian apa? Bertobat dan pastinya minta ampun. Itu yang harus dilakukan. Kalau kita buat salah kepada mama dan papa, berarti mama, papa minta ampun ya. Tadi saya sudah berbohong, tadi saya sudah marah-marah, tadi saya sudah melawan, saya sudah pukul adik, dan lain-lain sebagainya. Atau mungkin di sekolah, Miss, Mister, maaf saya tidak kerja PR, saya asik bermain. Miss, Mister, maaf tadi saya sudah bully teman saya. Nah, hal-hal kecil itu, walaupun mungkin anak-anak pikir itu kecil, tapi itu dosa. Yang harus anak-anak lakukan adalah stop. Stop dan tidak diulangi lagi. Berdoa, minta ampun, dan mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan juga minta ampun kepada orang tua kita, ataupun siapapun juga yang kita buat salah. Ya, ingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Adalah Allah yang adil. Pastinya kalau perbuatan salah, pasti akan dihukum atau diberikan disiplin sesuai dengan yang kita lakukan. Kita tidak boleh melakukan hal yang tidak baik. Tetapi kita harus melakukan yang benar,
yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Mungkin ada yang bilang, Miss, saya kan masih kecil, nanti kesalahan saya, papa dengan mama saya yang tanggung ya. Tidak. Ya, di firman Tuhan yang tadi Miss baca, di ayat di Keluaran itu dengan jelas sudah dibilang bahwa anak-anak tidak turut menanggung kesalahan, bahwa anak-anak tidak turut ditanggung kesalahan oleh orang tuanya. Setiap orang menanggung kesalahannya sendiri. Ya, setiap orang menanggung kesalahannya sendiri. Untuk itu, yang kita yang sudah tahu kebenaran, kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kita yang sudah tahu bahwa Tuhan Yesus rela datang ke dunia, mati untuk menggantikan semua dosa kita, kita harus mau bertobat, kita mau harus minta ampun, dan kita hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya, kita menghargai kasih Tuhan dengan cara apa? Kita menghormati kekudusannya dan juga keadilan Tuhan. Ya, menghormati kekudusan dan keadilan Tuhan. Nah, Miss mau ajak anak-anak ini untuk selalu mengingat dan melakukan. Apa saja sih? Ada 7 di sini yang Miss ajak anak-anak untuk diingat dan dilakukan. Yang pertama, percaya akan Allah Sang Sumber Kasih. Allah kita, Tuhan Yesus, adalah sumber kasih. Kita harus sadari bahwa ada kasih. Kasih dimanapun kita berada selalu ada kasih. Kemudian kita bisa mengungkapkan kasih kepada orang lain lewat sikap kita, perbuatan kita, tutur kata kita. Saat kita berbicara dengan siapapun, anak-anak harus bisa mengungkapkan kasih. Kemudian apa? Terimalah kasih. Kita terima kasih dari orang lain. Ya, dalam hal apapun ingat bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Untuk itu secara otomatis kita menerima kasih Allah Bapa, dan kita juga harus membagikan kasih itu supaya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus mengenal Tuhan Yesus yang adalah kasih. Yang berikut apa? Kita harus hidup kudus. Yang tadi sudah bilang, hidup kudus, jauh dari yang namanya dosa. Stop berbuat dosa. Tidak melakukan lagi yang namanya kesalahan. Ya, kita diminta untuk hidup kudus, berarti hidup untuk memuliakan Tuhan, taat hanya kepada Tuhan, dan melakukan sesuai dengan yang Tuhan mau. Kemudian apa lagi nih? Kita menyadari siapa saya di hadapan Tuhan. Ya, saya menyadari status saya di hadapan Tuhan. Saya adalah orang berdosa. Saya tetap butuh pertolongan Tuhan Yesus untuk menebus saya. Karena Kristus yang menguduskan saya lewat penebusannya di kayu salib. Ingat bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Untuk itu, kalau kita bersalah, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Bukan kita marah, bukan kita protes. Tidak, itu tidak baik. Yang anak-anak lakukan adalah bertobat dan minta ampun. Ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, di mana Ia tidak membiarkan atau Allah tidak mau, paling tidak suka untuk perbuatan dosa itu semakin banyak atau berkembang. Dan yang terakhir yang Miss mau ajak anak-anak untuk ingat dan lakukan apa? Allah adil dan konsisten terhadap hukum yang ditetapkannya. Ya, Allah adil dan konsisten terhadap hukum yang ditetapkannya. Yang namanya ini berarti adil dan konsisten, ini berarti tidak ada yang namanya berkompromi dengan dosa. Ya, tidak ada toleransi dengan yang namanya dosa. Karena Allah kita Allah yang kudus, maka Allah tidak mau bertoleransi terhadap dosa. Ingat bahwa upah dosa adalah maut. Untuk itu anak-anak harus selalu melakukan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Allah membuktikan dirinya bahwa Ia itu maha adil sekaligus Dia maha kasih. Allah yang rela datang ke dunia menjadi sama seperti kita manusia. Allah itu juga adalah Allah yang penuh dengan kasih, tetapi juga Allah yang adil. Ya, karena itu tidak selalu atau tidak mau Allah berkompromi
dengan yang namanya dosa. Kita harus selalu hidup dalam kasih dan kekudusan Allah. Jangan bersandar kepada kepintaran kita sendiri. Jangan bersandar kepada kemauan kita sendiri. Jangan bersandar kepada kebajikan diri sendiri. Tidak boleh. Saatnya untuk kita menghadap Allah, kita meminta pertolongan dari Allah, Tuhan Yesus yang menolong kita. Yang sudah datang ke dalam dunia, rela mati untuk kita, menebus segala dosa dan kesalahan kita. Bukan untuk orang lain ya, tetapi untuk Miss, untuk anak-anak di rumah, untuk semua orang. Karena Allah kita adalah Allah yang kasih, tetapi juga Allah yang kudus, dan pastinya Allah kita adalah Allah yang adil. Ya, biarlah anak-anak senantiasa selalu mengingat firman Tuhan dan melakukan sesuai dengan yang Tuhan Yesus mau. Ya, jangan bilang saya masih kecil, jangan katakan saya masih muda. Tidak. Ingat yang tadi Miss sudah bilang, siapapun dia, sehal sekecil apapun yang dia lakukan, dia bilang mungkin hanya dosa kecil, semuanya itu dosa. Ya, untuk itu selalu mengatakan yang benar dan mengatakan tidak untuk yang salah atau yang namanya dosa. Allah tidak pernah mau berkompromi dengan dosa. Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Untuk itu, ingat, upah dosa adalah maut. Ya, Miss tahu dan Miss percaya Tuhan Yesus akan selalu menolong anak-anak di rumah untuk dapat melakukan yang benar, bertindak yang benar, yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, sekarang kita akan menyimak kembali lagi ayat hafalan. Ayat hafalannya masih sama nih. Ayat hafalannya masih sama ya. Ayat hafalannya dari Roma pasal 11 ayat 36. Miss harap anak-anak semua sudah mengingat karena ini sudah dari bulan Januari di minggu kedua yang sejak kita mulai sekolah minggu, kita sudah mulai dengan ayat hafalan ini. Kita baca sama-sama ya. Roma pasal 11 ayat 36. Kita ulangi. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, Miss harap anak-anak, Miss percaya anak-anak sudah menghafalkan firman Tuhan ini dan melakukannya untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Oke, sekarang kita mau berdoa, mengucap syukur untuk firman yang sudah kita baca dan kita dengarkan di pagi ini. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami sudah boleh belajar, mendengarkan, membaca sedikit daripada firman-Mu. Tuhan, kami diingatkan kembali lagi bahwa kami punya Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang kudus, dan Allah yang adil. Untuk itu biarlah senantiasa dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, kami mau selalu mengingat, melakukan, taat untuk menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di saat kami kedapatan berbuat dosa, Tuhan Yesus, ampuni kami, ingatkan kami dan tegur kami untuk kami mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, demikian tadi firman Tuhan di hari Minggu ini. Anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap hidup yang baik, hidup yang sehat, dan melakukan yang sesuai yang Tuhan mau. Ya, di rumah berarti dengar-dengaran sama papa dan mama. Kalau di sekolah berarti sama guru, sama miss-miss dan misternya. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat hari Minggu dan juga gongsi-gongsi buat anak-anak yang merayakan Hari Raya Imlek di hari Selasa nanti. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, Miss Indah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya dari Miss Reva. Iya, Miss Lena. Iya. Nah, sekarang anak-anak yang ada di rumah,
kita akan memberikan persembahan kita. Betul Miss Lena. Nah anak-anak seperti biasa untuk persembahan syukur dari kalian semua seperti biasa ya, bisa ditransfer ke rekening gereja. Ini nomornya Miss Lena. Nah, atau boleh minta tolong sama papa atau mama dimasukin ke dalam amplop. Nanti pada saat ke sekolah boleh deh dibawa, begitu ya. Iya. Dan Miss Lena sambil mempersiapkan persembahan, kita memuji Tuhan. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Oke anak-anak semuanya, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita mau berdoa, mengucap syukur untuk persembahan yang sudah diberikan sama anak-anak. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Tuhan boleh menolong kami dalam sepanjang ibadah kami pada saat ini. Dan saat ini Bapa, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini sehingga dipakai untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa Tuhan buat anak-anak yang sudah memberi, kiranya Tuhan Yesus memberkati yang sisa pada mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat ibadah kami pada minggu depan, kiranya Tuhan Yesus menolong sehingga kami boleh bertemu lagi dengan anak-anak untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami sudah bawa melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Miss Lena. Oke, Miss Indah. Nah, anak-anak dan juga Miss Lena, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Berarti ibadah kita sudah mau selesai. Oke anak-anak, ibadah minggu kita selesai sampai di sini. Tetapi jangan khawatir, kita akan bertemu lagi minggu depan. Anak-anak tetap semangat ya. Ya, Miss Lena tetap semangat. Iya. Miss Lena dan juga Miss Indah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.